Ngelihat bagaimana Fredrinnya Rine, aku lebih baik dia main Assassin. Oh, oke. Ya. Kalau aku ngeliatnya karena mungkin bisa ke arah dari fighter ataupun tank ya. Hah? Tengganya dari Dinonya bisa ke damage. Oh, at least ini. Iya. Keluarin di situnya. Sisi Oke, positifnya oke. di situ. Oke. Lebih sustain juga lah ya sebenarnya ya untuk di save. Tapi sekarang kita akan masuk kembali lagi ke dalam pen and pick. Dengan pilihan-pilihan yang bisa dibilang muncul Fredrin di sana bersama Masya. Oke. Oh, Dan satu Loi lagi. Coach Tazi ini dari MDL selalu mainin Baxia. Oke. Dari dulu. Dan sekarang masuk ke babak play-in. Ngelihat alter ego mainin Baxia, dia pasti udah tahu cara menghentikan Baxia ini seperti apa. Dan tadi terjawab di game pertama. Atau jangan-jangan ya langsung first pick Basya di sini. Bisa juga. Bisa. Tapi dipikir-pikir Kimi udah mulai menghilang ya, udah redup ya. Ya itu karena ada Basya. Pasti. Langsung nutup banget ya. jadi Ya karena potential perbandingan Kimi-nya. damage-nya bakal ketutup banget kan. Iya. Damage projectile tuh bakal bener-bener ke-deny sama Basya. Ah. Dan tadi udah sempat ada sedikit ini ya sorotan kepada MPL Festival teman-teman. Wah. Jadi buat Rame ya. teman-teman yang mungkin kayak kurang beruntung ya kan bisa datang ke MPL Festival tapi tetap nobar. Betul. Banyak banget activity di sana tau. Iya, seru-seruan banget ya di sana dengan para talent-talent juga. Nah kan, Halo. First pick, Baxia. Bro. langsung kan Baxia untuk Bigetron. Arahan dari Coach Tazi. Iya. Yang harusnya udah sangat hatam. Andalan banget ya jadi. Andalan banget. Ya mungkin balik lagi kalau kita ngomonginnya soal hero nyaman juga buat Anavel. Sempat dibawakan juga dan kalau kita ingat-ingat bahkan Baxia Angelanya BTR ini luar biasa eksplosif loh di early game-nya. Ya. Oh, aku pengen sih lihat combo-combo Angela lagi ya. Oh, kalau Angela, waktu itu aku ngelihat dari adiknya Alter Ego, Oke. mereka bawakan Yin di EXP untuk menghentikan Angela. Tapi kan Bigetron juga sempat bawain, tapi itu masih sama Super Ken sih. Iya. Siapa tahu kan menurun nih. Siapa tahu ya. Siapa tahu ya. Siapa tahu bisa dimainkan. Iya. Iya. Cuman balik lagi dengan dari Baxia di sini, menurutku ya tipikal fighter juga masih dibawakan bener oleh Alter Ego. Dengan tipikal kayak Suyo yang masih open, itu juga masih bisa banget untuk hitnya. Itu dia, membawakan ke arah dari Farsha, membuat high ground dari Alter Ego sendiri ya, agak lumayan dibikin tricky nih, main tipe brawling. Ya sih. Close combatnya agak dibikin tricky. Dan dipaksa harus verify kan Grangernya. Iya ya. Kalau udah kayak gini, tapi Kalau Valentina sebenarnya masih bisa dibuka untuk hijaunya itu sendiri. Karena langsung bisa dua, bisa ngambil ke arah Feather Attack, jadi dia udah punya high groundnya juga. Dia bisa ngambil juga ke arah Tsunami Slam. Jadi bisa kombinasi juga bersama sama Granger. Ya. Ini balik lagi ya dengan ada Kalea jadi lebih fleksibel. Yang penting ada burst-nya dulu nih. Udah ada satu yang burst. Tapi menurutku burst dari Farsha-nya bukan buat follow up dari Kalea doang sih, tapi lebih ke Feather Attack untuk bisa menahan Granger-nya ketika dia ingin memberikan dealing damage dan Untuk Izume ya. tetap butuh satu hal yang mungkin bisa ngebuat nanti Yves-nya lebih lebih mudah untuk mendapatkan target-targetnya sih. Wih. Hero area of effect, Gatot Badang, masih open gak sih? dengan Gatot oke, posisi kayak gini. Tigreal. Pokoknya hero yang benar-benar bisa nge-vacuum atau menyatukan benar-benar ini ke arah Yves-nya. Iya, nah ini nih combo pick yang tadi kita maksud ya. Ya kan? Baxia Angela 3 kali win, no lose. Masih 100% dan sama, Devil Lipin juga 1 kali win, 100%. Cukup menjanjikan ya sebenarnya. Hanya di Malaysia ya, yang tidak dapat kemenangan. Nah dari ini aku Coach bisa bantu nih kalau yang di Malaysia wajar. Kenapa? Karena tidak sepopuler itu untuk yang namanya tank jungle di sana. Rata-rata pasti masih memprioritaskan assassin jungler, pokoknya killer. Ya. Kalau dari yang aku lihat gitu, ya mentok-mentok fighter tapi balik lagi menang di early game, mid game, late gamenya tuh baru tanda-tanda besar. Tapi saya kita nggak bisa lihat Angela dong ya, harusnya udah ada Farsha kalau ya. Udah sulit. Udah keisi role-nya semua. Bisa aja sih, kalahnya di XP. Bigetron sering melakukan hal digeser tersebut ya. ya. Kali XP ya. Kali Masih XP. masih memungkinkan soalnya dan itu dia menutup Bitrix. Loh, bentar menutup Bitrix. Ya. Aku merasa balik lagi Kalea, Baxia ini juga sangat nyaman ya kalau dipadukan dengan ada Bitrix. Jadi mereka ingin menghindari tipe-tipe yang bermain dari depan. Alter Ego nggak mau ada yang kecuali satu-satu intinya. Ya, dengan kalian ditaruh di XP ini juga sama kayak sistem di game pertama. Mainnya pick off dengan hero-nya Luke. Tadi Chow sekarang bisa aja ke arah Kalea itu sendiri. Iya. Cuman ngelihat dengan adanya potensi kalau XP yang bisa dibawakan ya, menurutku ini momen indahnya untuk Alter Ego keluarkan power dari Ninonya juga nggak sih? Karena kan kita juga tahu ya, Nino lumayan sering gitu menggunakan Provius. Atau even Cici pun juga bisa keluar, tapi untuk di posisi kayak gini, kayaknya mereka masih butuh badan sih menurutku. I lost.
bisa Iya. jadi pilihan. Hylos, Gatot Kaca, Fovius yang menurutku oke untuk alter ego. Oke. Menuju ke alter ego juga nih untuk melakukan pick-nya. Badang masih cukup fleksibel, bisa ditaruh di Nino. Dan Lancelot dulu. Lancelot. Lancelot. Oke. Main hero yang cukup stabil dan bisa menangin adu retribution contest ya. Kalau lawannya Baxia. Jadi seperti kita tahu kalau misalkan Thunders itu damage-nya udah pasti lebih tinggi dibandingkan dengan bagaimana Baxia ketika dia ingin mengadu retribution. Tapi ini malah menjadi sebuah ujian baru ya kayaknya. Apakah Bigetron tiba-tiba akan mengambil hero yang fleksibel juga? Kayak contohnya Baxianya bisa dia taruh di XP lane atau bahkan di roamer. Baru nanti dia akan mengamankan hero yang bisa nge-follow up kaliannya juga. Atau jangan-jangan nanti Link Anafel akan kembali lagi. Wow, optionnya banyak di sini. Benar. Ya inilah enaknya pakai Baxia ya. Ada Baxia Iya. di timnya, langsung 3 roll diisi. Ya, Ada Betul, EXP betul, roam betul. ataupun ke arah jungle. yang pasti kurang tinggal dari segi gold lane-nya aja sih menurutku, dan dengan kondisi seperti ini one-one juga saya cukup oke, tapi wow. Let's go. Fovius yang diambil ditambah lagi dengan adanya Irithel. Tipikal yang long term team fight banget, berarti di sini kemungkinan besar Baxianya yang akan ditaruh di arah jungle. Namun kombinasi Kalea dan juga Fovius menurutku ini yang bisa bikin alter ego kalau diciduk kali ya nggak bisa pulang sih. Agak repot juga ya karena lawannya Irithel loh. Jangan Iya. lupa ini kalau misalkan nanti ada fleeting time, Hah? Light bener-bener lebih cepat lagi untuk menggunakan tsunami slam yang dia miliki. Dan yang mobilitasnya untuk damage dealer untuk backup cepet banget ya. Ada Wings by Wings, Irithel juga dengan ya mobilitasnya dia. Apalagi kalau pakai Wilderness Blessing ya. Ya, Wah, lengkap tuh ya. lengkap sudah. Nah ini juga kalian juga pakai pull yourself together juga enak banget ini. Bisa inisiasi terus dengan flicker. Plus nanti kalau misalnya tadi ada fleeting time juga Oke. bakal bahaya banget sih untuk Yves ataupun untuk Ranger ini. Ya, tapi dengan aspek Gatot Kaca menurutku ini benar-benar bakalan jadi combo area of effect yang akan dibawakan ya. Berarti setup Turtle mungkin bisa menjadi salah satu pacuan dari Alter Ego Esports. Yap, dan itu dia untuk drafting dari game yang kedua. Kita akan kembali lagi melihat pertarungan seperti apa. Apakah Bigetron kembali lagi mengamankan 1 poin bersama para casters, Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak tentunya untuk para panelis kita yang luar biasa. Kali ini di game yang kedua, Lim, by draft. Gua nggak tahu mengapa Bigetron punya draft yang sangat kuat. Harusnya. Tapi balik lagi, jika kita ngelihat dari draft, dan draft. Tiba-tiba gameplaynya berbeda, hasilnya juga beda. Jadi kalau menurut Lim Kochul, untuk di game yang kedua ini, mampukah Alter Ego bangkit dari kekalahan game pertama ataukah Bigetron mendominasi? 2-0. 2-0. By draft. By draft, oke. Mari kita menuju ke arah line up down untuk melihat apakah prediksi dari Lim Kochul itu betul. Let's go to the line up down. Oke, tapi untuk gameplay, nah. Ini yang tadi gue maksud, agresivitas adalah kunci. Oh, Eman, fog damage yang dahsyat sekali. Udah balikin. Tapi kali ini dibalikin, lihat. Eman, kondisinya dia memang terkena poking damage dengan sungguh dahsyat. Tapi ternyata dari kalkulat darah equal sama Lim. Tapi spellnya nggak sama, Ji. Karena Eman, dia ngebuka sprintnya. Dia perlu tadi untuk nge-trigger pasif dan menghindari peluru dari Rhapsody. Masalahnya sekarang, jungle tank yang selalu rata-rata di ban ketika berhadapan dengan Bigetron sekarang terlepas. Dreams dapat. Tapi nampaknya dari bottom lane, one by one situation antara Nino dengan Luka menjadi satu pertempuran yang sangat keras. Dan bisa kita bilang cukup menentukan. Emblem support. Untuk Nino, jangan lupa ya, Nino pernah menggunakan badang dengan build damage. Emblemnya juga begini sama. Jadi kayak seakan-akan dia mau bermain dengan cooldown, tapi tiba-tiba bikinnya ada Demon Hunter Sword, ada Heptasis. Nah sekarang masih belum ketahuan nih bakal ke arah mana. Karena matchupnya adalah Luke dengan emblem tank juga untuk dasarnya. Ya, karena Fovius terbilang salah satu hero yang bakal ada di depan, jadi dia harus keras. Tapi rotasi ke arah bottom lane membuat Anafel mengeluarkan satu retribution ya. Untung tidak ada objektif yang bisa ditukar, bahkan jungle kita lihat udah sepi banget. Jadi it's okay, no problem untuk mengeluarkan retribution. Cuma yang harus dipastikan adalah kondisi saat ini. Ganking yang udah gagal dia lakukan, jangan sampai ditambahin waktunya, Lim. Iya. Posisi yang bagus banget dari Green. Dia ngedeteksi tadi pemain dari Bigetron ketika cross river. Kalau ngomongin soal Sliver, kita lihat kalau coba memaksa. Dalam satu pemain kill dari Slinger, spot defensif dari Dino. Memaksa membuat para pasukan dari tim Alter Ego mereka harus mundur dan langsung ada tackle yang terbuka untuk para pasukan dari tim Bigetron. Ada dua team fight yang berbeda. Bahkan di sana Lu memberikan vision untuk para pasukan dari tim Bigetron untuk memberitahukan Dicoba. Rine bakal coba untuk masuk dalam lagi dan bahkan Rine terpancing first blood.
Para pasukan dari tim Alterigo, mereka termakan bait yang dilakukan oleh tim Bigetron. Bahkan bukan hanya Turtle yang kehilangan, kemungkinan besarnya akan ada para pemain yang kehilangan untuk kesekian kalinya. Alterigo, mereka harus bangkit. Mereka tidak boleh termakan oleh bait yang dilakukan oleh para pasukan Bigetron. Oh no, ini cukup berbahaya sih. Mencoba untuk steal tadi karakter Turtle. Ya kita tahu Lancelot dengan Tonros plus Retribution. Itu secure objektif yang bisa dibilang hampir 80%. Tapi sayangnya itu ternyata sebagai bait. Unravel tahu betul dengan Lancelot. Tahu banget nih dengan poin Retribution Lancelot. Maka dari itu gak bakal mudah nih untuk mencuri objektif dari Unravel. Bahkan kalau kita ingat-ingat ya, ngomongin Lancelot lagi Unravel dulu kan. Oke, tapi nampaknya lihat di depan sana langsung ada manipulation dari Hijau yang mencoba untuk menyelamatkan seorang Dream. Tapi tetesan dari Moreno ternyata beri back lain. Poin kill yang sangat mahal didapatkan, bahkan Eman yang tadinya mendapatkan kerugian dari Spell. Kali ini kembali terbalik miss. Dengan tidak adanya kali ini puncture, ini bakal coba dikejar oleh seorang Annabelle. Tapi untuknya Arvi standby on position. Tapi saat ini say sorry. Annabelle nggak sendiri, Lim. Oh Arvi Dan bahkan Annabelle dia di cover dengan sangat cepat oleh Luke. Rene, apa yang terjadi? Gue seperti melihat Green yang berbeda loh. Green di group stage yang dia berani lawan apapun. Dia punya kalkulasi yang matang, mechanical yang tinggi. Tapi sekarang dari game yang pertama, game yang kedua Link dan juga Lancelot. Beberapa miss mekanik terlihat. Emang pressure yang berbeda bisa kita bilang. Ini adalah playoff pertama Rene bukan? Ya, Tapi dia harus lebih tenang. Kita tahu memang ini pertama, tapi dia harus lebih tenang. Dia tidak boleh terlalu terburu-buru dan ingat, bukan regular season. Kesempatan belum tentu datang untuk kedua kalinya. ya mungkin tercuri. Moreno! What a steal! Powerful ball from Moreno! Wah ini keuntungan yang terlihat jelas lagi bahkan. Oke lah Hidume, bakal mencoba dihajar. Tapi Avatar of Guardian di depan sana mencoba untuk menutup jalan dari salah Luka. Tapi Luka masih mau lebih. Real world manipulation. Berhasil menyelamatkan dengan adanya shield. Tapi di depan sana Nino harus tertekan. Pertukaran kali ini para pasukan dari tim Alterigo. Dan juga Bigetron sama-sama EXP Lin. Tapi terlalu banyak short skill dari tim Alterigo. Yang mencoba untuk menyelamatkan solo kill. bahkan solo kill from light. Cahyo, cahaya penerang hutan para pasukan dari tim Bigetron kembali berulang. Ini harus reset si Alterigo, mereka harus reset. Jangan bahaya Arvi. Arvi situation. Moreno! Again and again. Moreno bersinar di babak playoff. Di match pertama untuk Bigetron. What a play from Moreno. 4 poin kill tanpa death sama sekali. 3000 gold, lagi-lagi Bigetron bermain dengan sangat sempurna. Rin terjebak kembali. Rin, bahkan Gak retribution dikasih. kali ini tidak diberikan sama sekali. Moreno dengan Lagi. pop-up terlalu kuat dan terlalu sakit. The unstoppable Moreno. Benar-benar menggetarkan lane of dawn, bukan hanya dengan mid lane rotasinya. Tapi dengan poin kill yang sangat geri, dengan adanya tsunami di depan sana. Dengan satu poin kill Hijume tidak bisa menyelamatkan dirinya. Sudah bisa dipastikan hilang di telan bumi. Buat apa Alterigo? Mereka seakan lepas kendali. Mereka bermain di tempo yang diinginkan oleh Bigetron, tank jungle. Kita semua tahu bahwa tank jungle kuat banget di awal. Tapi seakan Alterigo mau tempurin itu loh. Iya, mereka tahu padahal di Singgis adalah sebuah jawaban. Dan ngomongin Moreno dengan 5 poin kill, ini membuat mid laner mereka punya damage burst yang bahkan bisa numbangin siapapun, even itu Dream. Wah, Radiant Armor udah jadi juga nih untuk Unravel. Magical damage sudah pasti tertahan. Ada Dreadnought Armor juga. Nah ini sekarang baru nih dengan tempo yang bagus dari Rin. Dia coba untuk mirror, dia coba untuk dapatkan apapun yang ada di sisi lain. Jangan sampai nih tiba-tiba tank jungle ditempurin terus dan hanya kerugian yang diterima oleh Alterigo. Wow, tapi kalau ngelihat ke arah Parko, dia hilang, tapi itu dia Moreno. Dia berhasil melakukan juke, tapi nampaknya jalan untuk pulang. Sosok seorang Rene bakal coba Puncture. tidak ada jalan untuk pulang. Dan ini dia Rene, di take down Annabelle, solo kill. Bersama dengan Sword Dreams, mencoba untuk diselamatkan oleh seorang Nino. Tapi nampaknya one last hit membuat tim Bigetron berhasil kehilangan Dreams. Tapi bukan Dreams yang mahal, tapi Rene yang mahal. Mau puncher lagi? Gak ada puncher lagi. Ya itu di kondisi dia nggak melakukan apapun sebetulnya. Hanya ada miss mekanik dari Gold Creep yang miss. Wah 5000 gold
Ini keuntungannya semakin terlihat lagi. Perlahan tapi pasti. Begitu mereka menjadi sangat... Oke, langsung ada tsunami slam. Hijaunya hilang. Burst damage yang tidak bisa dikalkulate. Dan Pengenaiman yang dari awal kali ini benar-benar bebas. Tidak ada hambatan sama sekali. Membuat para pasukan dari tim Pinketron mendapatkan keunggulan. Dengan 6.300 gold, Wim. Oh my god. Wah, ini bisa dibilang bahkan Emannya belum ikut tampil loh. Bayangkan ketika Eman 3 itemnya, Haskell, Windtalker, Berserker Fury, dan dia join karena team fight berbeda level lagi. Coba untuk menangkap Southsong dan Moreno. Shutdown finally terjadi di depan sana Annabelle. Gak bisa berbuat banyak. Tapi para pasukan dari tim Alter Ego, mereka mendapatkan keuntungan atas Moreno, tapi tidak mampu untuk mendapatkan Lord harusnya. Tapi di shutdownnya gede banget loh. Gede banget. Karena Moreno pegang gold yang banyak, pegang streak juga. Makanya nggak boleh sampai terjadi lagi, apalagi nggak ada spell tadi memaksa banget. Sementara di area mid lane tabrakan masih belum untuk dipicu. Tapi dengan lihat kondisi Moreno seperti tadi, terlalu banyak soft skill yang dikeluarkan. Avatar gantian, berhasil mendapatkan dulu ke Nino di depan sana, mencoba untuk memberikan dia bisa karena first strike, tapi tidak pakai light. Dan Tsunami Slam belum dikeluarkan, mencoba untuk bertahan bersama dengan para pasukan dari tim Pinketron, full damage. Dreams hilang, langsung diusir dengan Fedor Strike. Dan kali ini kasusnya berbeda. Kalau Pinketron tadi kehilangan satu member, Alter Ego nggak bisa lord, tapi kalau Alter Ego kehilangan satu member, Pinketron punya chance untuk lord. Apalagi tank jungle ya. Dengan Eman yang udah mulai ready nih dengan item damage-nya. Bisa banget untuk start duluan. Tapi jangan lupa, Power Retribution sebenarnya dari Lancelot lebih unggul. Walaupun terlihat Lancelot sepertinya kayak, oke, kita lepas dulu sekarang. Kita masih belum bisa untuk team fight. Harusnya mereka nggak ngelakuin kesalahan 2 kali untuk coba show. steal sih. Show udah cukup. Show udah cukup, Lim. Ya, kali ini bebas ya berarti. Free Lord untuk Bigetron. Cukup mahal dari Lord kali ini karena memang desakan yang dilakukan oleh Bigetron. 6.000 gold menuju ke arah 7.000 gold mungkin. Masih ada pasif dari Holy Defense. Tapi sayangnya Inner Turret tersisa satu aja nih di bagian top lane. Great Dragon Spear bahkan tanpa Windtalker. Oke, tapi nampaknya depan sana mereka memasang T5. Tertinggal dari seorang Annabelle sendiri. Menuju ke arah belakang. Belum ada Tsunami Slam dan bakar ini Walter Mulesha mencoba untuk menyelamatkan dan Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan Rine. Dan tidak ada damage tambah untuk pasukan dari tim Alter Ego. Diusir mundur dan outplay. Bangga berpasukan dari tim Alter Ego. Mereka tidak ada jalan untuk pulang lagi. Nowhere to run. Alter Ego gak ada jalan untuk kabur kali ini. Wow, dia cukup agresif tadi dengan bermodalkan informasi. Top lane-nya muncul, mereka coba untuk conceal dan agresif. Pengen ngambil satu, sayangnya yang ketemu adalah Annabelle. Yang paling keras dari Bigetron dan sekarang mode defensif dari Alter Ego mampu susah. Mereka bertahan. Oke, tapi bukan ini utamanya. Main course-nya bukan di sini. Lihat Moreno, standby, available dengan adanya Fedor Strike. Dan main course sebentar lagi akan muncul, Lim. Dia akan coba untuk sekaratin siapapun. Ya nggak apa-apa, nggak berhasil nge-take down pun nggak ada masalah. Dia akan nge-damage sebisa mungkin, apalagi dengan item yang unggul. Arvi, Hijume, Rine, ini semua akan bonyok habis. Belum lagi dengan posisi frontlanernya Nino. Item-item cooldown yang nggak punya defense kuat, harusnya bisa ditabrak lagi. Bahkan di sisi lain dan zoning yang dilakukan. Nggak boleh keluar sama sekali, Alter Ego dihabiskan. Bukan dihabiskan lagi, digundulkan. Tidak ada chance Alter Ego untuk farming. 7.000 gold masih snowball dan itemnya. Oke, itu dia item dari Nino, item cooldown yang dimana ada defense-nya, betul. Tapi nggak besar. Thunderbelt, dia itu tipikal item scaling. Oracle, tipikal hybrid defense yang nggak gede juga. Bisa dibilang serba nanggung. Ya memang kalau udah late game dengan stack Thunderbelt yang banyak, itu akan sangat-sangat efektif. Tapi nggak untuk sekarang. 7.000 gold, hampir ke 8.000 gold. Perbedaan dari jungle-nya aja yang harusnya unggul dari Rine, ini masih dipegang oleh Annabelle 500 gold. Dan lihat di mid lane-nya, 2.600 itu satu item, Ji. Wah, gila. Bahkan dari sisi seorang Nino, dia mau head to head sama Luke sekalipun, itu nggak bakal kuat. Tapi kalau kita bahas untuk high ground defense ya, Oke. masih ada Yves. Ya, memang Yves bisa untuk clear wave lumayan cepat. Lancelot dari Rine bisa pegang satu lane. Harusnya masih bisa, tapi kalau gapnya terlalu jauh itu bahaya. tapi kondisinya kita melihat tidak adanya Purify untuk Hijume. Itu pertanyaan yang cukup bertanya-tanya gimana cara dia bertahan sebelum reload manipulation terbuka. Mau nggak mau, dia buka duluan. Mau nggak mau, Ngelihat light udah terbang langsung buka. yes, Tanpa menunggu apapun. yes. Kalau lainnya nggak flicker ya, Ya kalau asumsinya ya. ya kalau flicker kan range-nya jauh kan. Nggak kelihatan lah dari ancang-ancangnya juga. Tapi Lord yang kedua sudah muncul.
Dan ini bakal menjadi medan tempur yang sempurna bagi Alter Ego ataupun Bigetron. Tapi lagi Konsil. Konsil, After Guardian. Oh terlalu jauh, pertama Konsil dibalas Konsil. Tapi ngomongin ke arah Konsil, ini tandanya Alter Ego tidak ada gerakan tiba-tiba dan tidak ada Avatar of Guardian untuk bisa kontes di arah Lord yang terhormat. Ijume telah dicoba. mencoba hidungnya, tapi Dream terlalu dalam, tidak dicoba. Ada Paluke! Dia tahu fokus ke arah belakang dan hilang sekejap! No damage dealer, no high ground defender, dan bahkan no badan untuk tim Alter Ego. Ini bencana! Menyisakan 2 member, 5 melawan 2 dan sepertinya Lord akan di skip. Mereka akan mengawal minion yang masuk dari arah mid lane. Looking for one straight post, termasuk ada tim Alter Ego. Tapi mereka dengan adanya clear mid yang sangat cepat berhasil menghentikan dominasi di one straight push atas Bigetron. Masih bertahan, masih bisa di-clear. Dan tujuan dari Bigetron langsung berubah. Mereka secure dari Lordnya lagi, masih ada kesempatan untuk Alter Ego melakukan defensif nantinya. Ya, setidaknya mereka masih punya best turret. Setidaknya ketika mereka berhasil melakukan defense seperti ini, ompong aja Lin. Ya. Tapi mampukah mereka menahan gempuran dari Lord yang lumayan kuat sekarang? Karena kalau dari tim fight ini super berantakan. Applause untuk Luke. Iya, Luke. Targetnya berpindah langsung. Dan itu predict move-nya di mana? Dia nggak ada informasi sebetulnya di rumput sana. Ada berapa orang, ada siapa. Tapi Dark Wave dan Flicker berani banget. Annabelle, ingat, walaupun dia keras dan Alter Ego nggak boleh termakan. Ingat, Annabelle nggak bakal dibiarkan sendiri. Pasti ada satu sosok dekat sana. Entah Light, entah Luke, entah Moreno, siapapun yang hilang. Lebih ke Moreno sih yang ditemenin dan Lord mulai hadir kali ini dari arah mid lane. Oke, gagal untuk bisa ditangkap para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka hilang satu best turret dari mid lane. Dengan super wave yang masih bergerak. Dan para pasukan dari tim Bigetron, mereka melepaskan Lord yang gak mau terlalu terburu-buru. Udah start saja kah? Atau mereka bisa coba untuk next wave-nya karena masih super minion by the way 9.700 gold. Keunggulan dari Bigetron mereka bisa paksa untuk masuk lewat top lane. Next wave top lane. Annabelle jump in. Mencoba ke arah belakang. Mencari siapapun tapi Luka to strong. Mengacak-acak backline membuat para pasukan dari tim Alter Ego. Mereka kehilangan Rift. Gak ada badan. Damage dari Eman. Gak bisa dibendung. Dan lihat heavy crossbow. Round dan bahkan Flicker again and again. Berhasil membuat Luka tenggelam. Nino gagal untuk mendapatkan point kill. Karena Tsunami Slam yang on point. Membuat Nino harus tenggelam. 3 versus 3. Royal Rumble. Wah ini cukup berat karena masih ada light lagi di bagian depan dengan Flicker. Light! Kali ini masuk di dalam di follow up. Dan damage yang terlalu besar. Wind of Nature membuat Eman bertanda bahkan. Looking for wipeout. Besar bukan bebas. Nggak ada yang bisa bertahan. Dan ini bencana. Fokus ke arah base. Membuat Bigetron berhasil mengamankan game yang kedua. 2-0. Sang robot merah membuktikan konsistensi mereka. Bukan hanya game pertama namun di game kedua pun permainan agresif. Tanpa balas. What happened Alter Ego? Apa yang terjadi? Demam panggung kah? Playoff yang begitu panas. Membuat pressure yang berlebih kepada Alter Ego. Demam panggung bisa menjadi sebuah acuan. Tapi Alter Ego wajib bangkit. Demam panggung harus dihilangkan. Mereka sangat kuat, tapi kali ini bahkan ujung taring giginya. Sekali lagi Lin, ujung taring giginya aja tak terlihat. Itu dia. Miss mekanik. Posisi. Terlalu banyak tadi kalau misalkan kita bahas soal miss. Overextend. Ya. Dan Bigetron memanfaatkan situasi tersebut untuk langsung nge-punish. Gak dikasih nafas. Dan Inilah bahkan- playoff Ji, inilah playoff. Yes, playoff. Tidak ada kata ampun, tidak ada kata nafas. Dan bahkan kalau kita melihat what a play, W Moreno. Benar-benar membuktikan permainan mid laner yang benar-benar menantang maut. Iya. Ditunjukkan oleh Moreno. Mid laner ya, seperti di match pertama. Suns di match kedua ada Moreno juga yang tampil dengan sangat memukau. Tapi gue lebih mempertanyakan kepada apa yang terjadi kepada Alter Ego-nya sih. Karena kalau dilihat dari gameplay, banyak sekali kesalahan-kesalahan kecil sebetulnya. Tapi menjadi besar ketika dimanfaatkan oleh Bigetron. Ya, walaupun Bigetron agak agresif, dia sempat melakukan sedikit small mistake, but it's okay, no problem. Bigetron still Bigetron, so Panelis take it away.
Wow, match point langsung bisa diambil lagi oleh Bigetron Esports.